Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tanah dalam konteks ideal. Sebelum masuk ke materi yang akan saya jelaskan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Aldianti dengan NIM 2104502 dari Prodi Pendidikan Geografi, Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Nah, sebelum mengetahui tanah dalam konteks ideal, kita harus tahu dulu nih apa itu tanah. Tanah merupakan bagian dari kerak bumi dengan material penyusun utamanya adalah mineral dan bahan organik yang disebabkan oleh sifat asalnya dari batuan yang lapuk dengan batuan organisme. Tanah dan tanaman. Hubungan antara tanah dan tanaman pangan di bidang pertanian seringkali diklasifikasikan secara umum menjadi tanah subur dan tanah tidak subur. Spesifikasi kesuburan tanah untuk pencapaian hasil optimum kemudian disesuaikan dengan spesifikasi jenis kebutuhan tanaman tertentu yang berbeda-beda, di mana setiap tanaman memiliki kebutuhan nutrisi dan hara untuk perkembangan vegetatif dan generatifnya. Juga kesuburan tanah dituntut untuk mampu menjaga kesehatan tanaman. Optimalisasi tanah untuk pencapaian produksi tanaman pertanian memerlukan perhatian kepada tidak hanya pada sifat fisik tanahnya saja, tapi juga pada kondisi biologis dan kimia tanah. Optimalisasi tanah. Untuk mencapai kondisi tanah yang optimal, maka sebuah lahan harus memiliki beberapa kriteria, di antaranya kandungan bahan organik, kapasitas menahan air, kemampuan menahan nutrisi, daya kapilaritas yang baik, kondisi aerasi yang memadai, dan kandungan mineral yang cukup. Setiap lahan memiliki potensi untuk mencapai kondisi optimal tersebut, namun dibutuhkan sebuah teknik tertentu dengan mengoptimalkan turunan dari sifat fisik, kimia, dan biologi dari tanah yang telah tersedia secara alami. Perlakuan tersebut diperlukan karena setiap tanaman budidaya memiliki spesifikasi persyaratan tumbuh optimal untuk dapat mencapai kemampuan produksinya yang maksimal dan menguntungkan bagi petani. Sebuah perlakuan pada tanah juga haruslah menjamin kondisi jangka panjang dan keberlanjutan dari sebuah lahan agar tanaman dapat menjaga dan lebih memaksimalkan kemampuan produksinya setelah melalui musim panen ataupun saat dimulainya musim tanam baru. Nah, untuk materi selanjutnya ada keseimbangan dari komposisi komponen penyusun tanah berpengaruh nyata pada kondisi tanaman. Ada 3 tipe tanah yang berpengaruh nyata pada kondisi tanaman. Yang pertama ada tanah berpasir. Pada tanah berpasir, ruang bagi komponen penyusun tanah udara terlalu besar, bisa mencapai 45%, sehingga menekan komponen lain yaitu air yang kurang lebih 10% dan bahan organik lebih kecil dari 1%. Apa efeknya bagi tanaman? Tanaman menjadi kekurangan air dan kekurangan bahan organik. Pertumbuhan tanaman menjadi terhambat dan sedikit organisme tanah yang hidup di sekitaran areal perakaran. Yang kedua, ada tanah dengan kandungan liat yang tinggi. Pada kondisi tanah ini, maka partikel mineralnya meningkat misalkan 70%. Keberadaan partikel mineral liat mengisi ruang dari udara dan ruang dari air. Adanya desakan dari partikel mineral ini membuat komposisi tidak seimbang dan menekan pertumbuhan tanaman. Komposisi tanah kandungan liat ini berisi partikel mineral 70%, udara 40%, air 14%, dan bahan organik 2%. Apa efeknya bagi tanaman? Ruang untuk perkembangan akar menjadi sempit, sehingga akar tidak berkembang sempurna. Pengamatan sederhananya bisa dilihat dari pertumbuhan tajuk atau luasan lingkar daun yang lambat. Yang ketiga atau yang terakhir, ada tanah gambut dengan kandungan bahan organik yang tinggi. Kondisi ini sering menjadi pertanyaan di kalangan planter. Kan bahan organik sangat bermanfaat bagi tanaman. Sekarang, kandungan bahan organiknya sudah di atas 20% dengan ketebalan minimal 40 cm. Kenapa tanaman tidak tumbuh dengan baik? Bahan organik mampu memegang air 13 kali berat keringnya. Artinya, keberadaan bahan organik akan meningkatkan ruang komponen penyusun tanah ke air. Dan tingginya kandungan bahan organik mencapai 20%, maka kandungan air di tanah gambut juga meningkat drastis, misalnya mencapai 50%.
Komposisi tanah gambut ini berupa partikel mineral yang berupa 5%, udara 20%, air 50%, dan bahan organik 25%. Apa efeknya bagi tanaman? Efeknya bagi tanaman yaitu kandungan air yang sangat tinggi membuat akar tanaman kekurangan ruang untuk bernafas. Contohnya aja seperti orang yang tenggelam gitu di kolam renang. Wajar, perlakuan pada tanah gambut adalah menurunkan tinggi permukaan air tanahnya menjadi 40 cm dari permukaan tanah, agar akar dapat ruang lebih untuk bernafas. Nah, untuk materi yang terakhir di video kali ini yaitu komposisi dan karakteristik tanah yang baik. Brown earth biasanya memiliki kedalaman 2 meter dan memiliki 4 horizon. A horizon memiliki lapisan tebal humus gelap, ada pasokan mikroorganisme yang mencampur tanah dengan baik dan tidak meninggalkan batas yang jelas antara cakrawala A dan B. B horizon serupa tetapi dengan warna coklat yang lebih terang. C horizon memiliki akumulasi tanah liat dan batu pecah. Lapisan bawah adalah batuan dasar. Tanah coklat subur dan sangat cocok untuk pertanian. Kesesuaian mereka untuk pertanian adalah karena karakteristik tekstur yang baik, warna gelap, dan nilai pH. Nah, komposisi dan karakteristik tanah yang baik atau tanah coklat itu apa sih? Yang pertama ada tekstur. Kombinasi ideal untuk tekstur tanah adalah sekitar 40% pasir, 40% lanau, dan 20% lempung menciptakan apa yang dikenal sebagai tanah lempung. Tanah coklat termasuk dalam kategori ini. Mereka memiliki struktur lemah dan berkembang dengan baik yang memungkinkan udara dan organisme air melewatinya dengan mudah, dan akar dapat menyebar dengan mudah. Retensi air baik karena direndam oleh remah tanah dan retensi nutrisi juga baik. Mereka juga memiliki sifat drainase dan aerasi yang baik. Tanah lempung seperti tanah coklat ideal untuk budidaya. Yang kedua yaitu dari segi warna. Tanah berwarna lebih terang membelokkan sinar matahari sementara tanah gelap menyerap lebih banyak cahaya. Hal ini memungkinkan tanah untuk memanaskan lebih cepat dan mendorong perkecambahan biji dan pertumbuhan tanaman. Heat juga penting dalam proses humoris. Tanah coklat memiliki kandungan humus yang tinggi yang membuatnya menjadi tanah yang lebih gelap dan dengan demikian mendukung pertumbuhan tanaman yang baik. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu dari nilai pH-nya. Skala pH mengukur tingkat keasaman suatu zat. Nilai pH ideal untuk pertanian adalah 6,5 yang sedikit asam. Tanah yang terlalu asam tidak memiliki kalsium dan potasium yang penting untuk pertumbuhan dan memiliki tingkat organisme yang rendah yang sangat penting untuk perunakan. Tanah yang cukup asam adalah tanah gambut yang memiliki nilai pH kurang dari 4 dan ditemukan terutama di daerah pegunungan di barat. Mereka telah menderita pencucian dan cenderung tergenang air juga. Bumi coklat memiliki nilai pH antara 5 dan 7. Nilai ideal yang diketahui sangat subur mendukung berbagai macam kehidupan tanah. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.